mohon bahwa Bapak Lukas NMB saat ini sakit. KPK mau periksa atau mau datang di Papua karena beliau, kami keluarga besar Lukas NMB tidak diizinkan pergi di luar Papua. Sedih hati kita itu dan bikin malu menurut saya itu. Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menari-nari dengan bermain menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas jadi pemimpin itu. Saya mengatakan begitu, tegas. Lebih baik dia mundur saja, ya, daripada nanti ditangkap oleh KPK. Pendukung ancam Papua Merdeka jika KPK tangkap Lukas NMB. Pendukung Lukas NMB mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika penegakan hukum dilakukan oleh KPK. Utusan keluarga Lukas NMB, Ronald Kogoya, dalam keterangan pers mengancam jika pemaksaan terjadi, maka rakyat Papua sepakat untuk merdeka. Apabila pemaksaan terjadi, maka rakyat Papua sepakat memisahkan diri dari negara Republik Indonesia. Jelasnya saat menggelar keterangan pers di depan rumah Lukas NMB di Koyah Tengah, Kota Jayapura, Jumat 30 September 2022. Selain itu, pihak keluarga menyepakati Lukas NMB tak boleh dibawa keluar dari rumahnya untuk berobat di Jakarta. Bapak Lukas NMB sudah menyampaikan diskriminasi dilakukan kepada dirinya sejak 2017 sampai dengan hari ini. Bapak Lukas menyebutkan negara akan membunuh dirinya, sehingga tidak mungkin kami akan membawa keluar Bapak Lukas NMB, katanya. Keluarga juga meminta negara harusnya memberikan penghargaan kepada Lukas karena telah 20 tahun mengabdi kepada negara, bukan malah sebaliknya. KPK malahan menetap Lukas sebagai tersangka gratifikasi. Dalangnya Arnoldus Jansen Kocu, 4 pekerja korban bantai KKB Papua dituding intelijen Indonesia. Ketua DPRD minta aparat tegas tembak pelaku di tempat. KKB Papua bertanggung jawab atas penyerangan 14 pekerja proyek di Jalan Trans Bintuni Maibart, Papua Barat. Sebelumnya, para pekerja proyek menjadi korban kekejaman oleh gerilyawan TPNPB Kodam 4 wilayah Sorong Raya, Kamis 29 September 2022. Penyerangan KKB Papua di Jalan Distrik Moskona Barat sampai Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni itu menewaskan 4 pekerja. KKB Papua mengadang truk yang ditumpangi korban hingga membantai mereka. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Barat (OPM) Sebi Sambong mengklaim pihaknya bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Mengutip Tribun Papua.com, militan TPNPB yang dipimpin Arnoldus Jansen Kocu disebut sebagai aktor pembantaian secara brutal ini. Sebi menyebut Arnoldus Jansen Kocu CS beroperasi di Kodam 4 Sorong Raya hingga Kabupaten Maibart. Arnoldus Kocu mengatakan jika mau evakuasi korban, maka jangan TNI Polri yang datang, tapi lebih bagus tim Palang Merah Internasional, karena ini perang pembebasan Papua Barat, ujar Sebi. Dia menuding keempat pekerja yang tewas dibantai merupakan intelijen Indonesia. Selain itu, tentara OPM juga menembaki para pekerja saat hendak lari menyelamatkan diri. Bahkan pasukan OPM juga membakar 2 kendaraan truk dan alat berat eskavator.
Sementara itu, 4 jenazah pekerja korban pembantaian KKB Papua akhirnya ditemukan pada Jumat 30 September 2022 siang. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, akibat serangan KKB Papua, sebanyak 4 orang tewas, 9 dievakuasi, sementara 1 perempuan hilang. 4 jenazah ini sudah ditemukan tadi, ujar Adam kepada Tribun papuabarat.com melalui sambungan telepon Jumat 30 September 2022. Mereka saat ini sudah balik menuju ke Polres Teluk Bintuni, tuturnya. Kata Adam, jenazah ditemukan Jumat siang, namun pihaknya baru mendapatkan laporan dari tim di lapangan. Total dari korban kekerasan KKB Papua yang sebelumnya 12 orang, kini menjadi 14 orang. Namun seorang korban wanita atas nama Reva, 28 tahun yang bekerja sebagai juru masak, masih belum diketahui keberadaannya. Dari 12 orang, memang tambah jadi 14 orang. Nah, sekarang yang masih dicari adalah 1 orang. Jelasnya. Pastinya, tim masih melakukan pencarian terhadap korban penyerangan di Jalan Trans Bintuni Maibart, Papua Barat. Kombes Adam mengatakan aksi kekejaman oleh TPNPB terjadi pukul 18.12 WIT pada Kamis 29 September 2022. Mereka dibunuh satu rangkaian pukul 18.12 WIT dengan penyerangan 12 pekerja Jalan Trans Bintuni Maibart, ujar Adam. Menurut Adam, awalnya para pekerja mendengar suara rentetan tembakan saat sedang membuat jalan di Kampung Majnik menuju arah Moskona Utara. Kronologi kejadian: awalnya pada saat masyarakat yang sedang membuat jalan di wilayah Kampung Majnik ke arah Moskona Utara mendengar suara tembakan terdengar kencang dan ditembakkan rentetan, jelasnya. Akibat penembakan tersebut, terdapat 1 teman mereka yang terkena tembakan di bagian tangan kanan, sehingga mereka semua langsung melarikan diri dari tempat kejadian dan melapor ke Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK 136 TS Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, jelas Adam. DPRD minta pelaku ditembak mati. Aparat gabungan TNI Polri diminta segera memburu para pelaku pembantaian 4 pekerja di Distrik Moskona Barat, Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Permintaan ini disampaikan Ketua DPRD Papua Barat, Orgenes Wonggor, saat dihubungi Tribun papuabarat.com melalui sambungan telepon Jumat 30 September 2022. Orgenes Wonggor mendukung aparat gabungan untuk membasmi komplotan TPN PB OPM di wilayah Papua Barat.